Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, inayah, taufik serta kenikmatan yang begitu banyak pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan keistiqomahan di atas keimanan, istiqomah di atas tauhid, dan istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan rasa aman serta kesehatan, dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan, terutama dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar ketakwaan, serta senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki dan juga memperbanyak amal ibadah dan amal saleh kita sebagai bekal menuju akhirat kelak. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhu Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita pada pertemuan sebelumnya sampai pada hadis yang ke-6 yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, yaitu yang berkaitan dengan bab yang pertama tentang ihdarun niyat, hadis dari Abi Ishaq Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimallahu taala, yaitu penjelasan dari hadis Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala syarih rahimallahu taala, qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala fi ma naqalahu an Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di sini Al-Imam An-Nawawi beliau berkata, ya, menukil hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ya'uduhu fi maradin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendatangi Sa'ad ibnu Abi Waqqas dan mengunjungi atau menjenguk beliau tatkala beliau sakit. Alamma bihi wa dzalika fi Makkah, yaitu tatkala berada di kota Mekah, ya, tatkala menunaikan ibadah haji. Walakin Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu minal muhajirin alladzina hajaru min Makkah ilal Madinati. Dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau termasuk sahabat muhajirin, ya, asalnya yaitu penduduk kota Mekah, kemudian berhijrah bersama para sahabat yang lainnya dan juga Rasulullah SAW ke kota Madinah. Fataraku baladahum lillahi azza wa jalla. Mereka semuanya meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan keluarga mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'udul marada min ashabihi. Dan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjenguk orang sakit, ya, dari kalangan para sahabatnya. Nah, ini ya, alhamdulillah, ya, juga tradisi ini sampai ya sekarang ini juga diterapkan. Akan tapi biasanya
yang menjadi perhatian, tatkala kita menjenguk itu ya kebanyakan menjenguk ketika sudah masuk rumah sakit. Ya, sedangkan yang tidak masuk rumah sakit itu tidak dijenguk. Ya, maka hendaknya ya kalau menjenguk yang sakit itu tidak hanya ketika masuk rumah sakit. Ya, tatkala ya orang yang sakit ya kadang juga sudah agak parah ya kan, tapi mungkin karena faktor biaya atau faktor yang lainnya ya mereka ya tetap dirawat di rumahnya atau rawat jalan ya, maka hendaknya juga dijenguk ya, karena tujuan menjenguk itu mendoakan, memberikan motivasi ya kepada pasien atau orang yang sakit. Lianna sallallahu alaihi wasallam kana asanan nasi khuluqan ala annahu imamul madbu'u salawatullahi wa salamuhu alaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Nah, beliau termasuk pemimpin, seorang imam yang diikuti. Semoga salawat dan keselamatan senantiasa tercurahkan kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana min asanin nasi khuluqan. Beliau termasuk manusia yang paling bagus akhlaknya. Wa alyanuhum bi ashabihi, dan orang yang paling lembut terhadap orang lain, terhadap para sahabatnya. Wa asyadduhum tahabbuban ilaihim, dan yang paling besar kecintaan kepada para sahabat, dan juga ya khususnya kepada para sahabat, umumnya kepada umat beliau. Faja'ahu ya'udu faqala ya Rasulullah. Beliau mendatangi Sa'd bin Waqqas, menjenguk beliau. Kemudian Sa'd bin Waqqas berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i mataro. Sesungguhnya ya aku telah sakit ya, menimpaku sakit sebagaimana yang engkau ya ketahui, yang kau lihat, yaitu sakit parah ya, termasuk sakitnya parah. Ai asabahul waja'ul adzimul kabiru, yaitu ya tertimpa sakit yang sangat ya parah ya, termasuk sakit yang parah. Wa nadzumalin katsirun au kabirun, ya, dan aku termasuk orang yang memiliki harta yang banyak. Ai anna indahu malan kabiran, dia memiliki harta yang banyak. Wala yarithuni illa banatun, ya, illa banatun li, tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali satu putri. Ai laisa lahu warathatun bil fardi illa hadil bintu, ya, ahli warisnya hanya satu-satunya putri beliau. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, ya, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh ya mensedekahkan 2/3 hartaku, ya, 2/3, ini berarti lebih banyak, 1/3 berarti diberikan ahli waris. Qala la, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Ya, qultu asyatru ya Rasulullah. Kemudian saat ya bertanya lagi, bagaimana kalau separuhnya? Separuh dikasihkan ahli waris. Ya, qala la qultu fasulus. Ya, jangan, tidak boleh. Separuh juga nggak boleh. Kemudian saat Ibnu Waqqas juga ya bertanya lagi, bagaimana kalau 1/3? Qala ats-tsulusu wa tsulusu katsir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 1/3 itu sudah banyak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ya seorang yang hendak meninggal dunia ya memberikan kepada selain ahli waris atau mensedekahkan dari hartanya itu maksimal 1/3, dan 1/3 itu sudah dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terlalu banyak. Qaulu afa atasaddaqu ai u'tihi shadaqatan, yaitu aku memberikan sedekah. Famana Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalika li anna saat fitil kalhali kana maradan yukhsa minhul maut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah dan melarang Sa'd bin Waqqas karena beliau dalam keadaan sakit yang diperkirakan mengantarkan kepada kematian.
Ya, oleh karena itu, falidzalika manahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang ayat an yatasaddaqa bi aktsara minats thuluts. Ya, melarang memberikan sedekah dari harta yang dia miliki lebih dari sepertiga. Ya, li'annal maridha maradul maut al-makhufu la yajuzu an yatasaddaqa bi aktsara minats thuluts. Karena orang yang sakit, yang mana sakitnya dikhawatirkan mengantarkan kepada kematian, itu tidak boleh bersedekah lebih dari sepertiga. Li'anna ma lahu qad ta'allaqa bihi haqqul ghairi wa humul warathah. Ya, alasannya apa? Para ulama menjelaskan, saya Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, karena harta yang ia miliki tatkala menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, atau sakit yang parah yang diperkirakan atau dikhawatirkan mengantarkan kepada kematian, itu hartanya berkaitan dengan hak orang lain, yaitu apa? Ahli waris. Ya, kecuali ketika sehat. Amma man kana shahihan, adapun ketika dia dalam keadaan sehat, laisa fihi maradun, ya, tidak sakit, au fihi maradun yasirun, atau sakit tapi sakit yang ringan. Ya, diperkirakan secara medis, ya, ini apa, sakitnya sakit biasa atau sakit yang ringan. La yukhsha minhul maut, tidak dikhawatirkan mengantarkan kepada kematian, falahu an yatasaddaqa bima syaa bi thuluts au bin nisf au bi thulutsain au bimalihi kullihi la haraja alaihi. Maka ya, dia boleh sesuai apa yang dia kehendaki, sesuai dengan apa yang dia inginkan, bersedekah dengan sepertiga, separuh hartanya, bahkan 2/3, bahkan dengan seluruh hartanya, itu boleh, silakan. Ya, karena itu hak hartanya milik dia, 100% milik dia. Ya, adapun ketika menjelang kematiannya itu berkaitan dengan hak ahli waris, maka nggak boleh. Ya, bahkan misalkan mau mewakafkan, ya, saya mau mewakafkan masjid atau membeli tanah masjid, maka itu nggak boleh, karena itu berkaitan apa? Hak ahli waris. Ya, maksimal sepertiga kalau memang untuk sedekah. Lakin la yang bagi an yatasaddaqa bimalihi kullihi illa in kana indahu syai'un ya'rifu annahu sawfa yastaghni bihi an ibadillah. Akan tapi ya, sebaiknya kalau mau sedekah itu lebih baik jangan dengan seluruh harta yang dimiliki. Misalkan dia punya harta dari gajian, ya, 10 juta. Dia nggak punya tabungan. Maka yang lebih utama apa? Tidak mensedekahkan dari 10 juta itu secara keseluruhan. Ya, karena terkadang manusia itu tidak memiliki kesabaran. Dikhawatirkan nanti berkeluh kesah, dikhawatirkan nanti meminta-minta kepada orang, merepotkan orang lain. Ya, yang asalnya seharusnya dia tidak minta-minta karena sudah mencukupi 1 bulan, maka ini tidak dianjurkan untuk bersedekah dengan seluruh harta. Kecuali kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau diperkirakan nanti memiliki harta atau punya tabungan, ya, dia kepingin sedekah dari seluruh gajinya 10 juta, tapi dia punya tabungan, tabungannya misalnya 20 juta atau minimal 10 juta, atau diperkirakan nanti dia akan dapat bonus, misalnya dapat rezeki dari yang lain, atau apa, deal-dealan dalam masalah bisnis, maka ini tidak mengapa. Al-muhim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manahu an yatasaddaqa bi aktsara minats thuluts. Ya, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang bersedekah lebih dari sepertiga, ya, ketika ya dia sakit parah yang mengantarkan pada kematian, diperkirakan mengantarkan pada kematian. Wa qala as-sulus wa sulusu katsirun aw kabirun wa fi hadza dalilun ala annahu idza naqasa anits sulus fa huwa ahsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan pada saat ya sepertiga itu sudah banyak, dikategorikan banyak. Ini menunjukkan apa? Apabila kurang dari sepertiga maka itu lebih baik.
ya lebih baik, ya biar apa, ahli warisnya itu tercukupi, ya apalagi kalau putrinya masih membutuhkan atau mungkin masih usia remaja, belum menyesuaikan cara mencari nafkah, ya maka kurang dari sepertiga itu lebih afdal, lebih baik, wa akmal, lebih sempurna, kata beliau. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, oleh karena itu sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, lau anna nasa ghaddu minal thuluthi ila rubu'i, ya seandainya seseorang itu mengurangi sedekahnya, ya yaitu menjadi dari sepertiga itu dikurangi jadi seperempat, ya di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulus wa tsulusu katsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sepertiga itu kebanyakan, sudah banyak, ya sudah banyak, maka ya kalau bisa seperempat lah, atau bahkan kurang dari itu, ya karena apa, wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan aradama radhiyallahu li nafsihi, ya jadi saya ridha, ya terhadap apa yang Allah ridha terhadap diriku, yakni al-khumus. Beliau bahkan 1/5. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Abu Bakar itu semasa hidupnya beliau itu sedekahnya banyak. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensedekahkan separuh dari hartanya, ya dia sudah merasa masya Allah udah banyak itu, ya saya separuh. Nah, misalkan kita punya gaji 10 juta, tabungannya 20 juta, dari total 30 juta, itu 15 juta disedekahkan, bukan separuh dari gajinya, bukan. Separuh hartanya. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya beliau mensedekahkan seluruh hartanya, ya terperanjat ini umat, ya apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Saya sisakan untuk Allah dan Rasulnya, ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga akhirnya mengakui bahwasanya beliau tidak pernah kalah, beliau tidak pernah menang untuk mengungguli, ya kebaikan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Akan tapi tatkala beliau ya meninggalkan bersedekah menjelang wafatnya, beliau itu mewasiatkan hanya 1/5. Fa'ausa bil khumus radhiyallahu anhu, beliau mewasiatkan hanya 1/5. Nah, ini saat 1/3 diizinkan, maksimal 1/3 lah. Abu Bakar padahal beliau semasa hidupnya banyak sedekah, ya hampir-hampir menyaingi Rasulullah SAW, ya. Oleh karena itu ketika kita sedekah juga apa dipikirkan, ini diperkirakan, ya kecuali kalau betul-betul dalam kondisi ada orang butuh, ya dia tawakalnya tinggi, ya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tapi ketika, karena itu harta dirinya ya, ketika masih hidup dalam keadaan sehat. Akan tapi tatkala dalam keadaan sakit yang parah, yang dikhawatirkan mengantarkan kepada kematian, maka nggak boleh. Karena harta itu ya sudah berkaitan dengan orang lain, yaitu ahli waris. Ya, maksimal 1/3, kalau bisa 1/4, atau ya kalau bisa sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar yaitu 1/5. Ya. Qala fuqaha'una rahimallahu taala, Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimallahu taala menukilkan penjelasan dari ya para ulama, ya fuqaha, ahli fikih, wal afdalu an yusiya bil khumusi la yazidu alaihi iktidaan bi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lebih utama adalah ya mewasiatkan dari harta warisnya itu ya 1/5, tidak lebih dari itu, ya dalam rangka apa, mencontoh perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya. Tsumma qala Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, ya beliau bersabda, innaka antadara warasataka aghniya'a
khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Beliau menjelaskan alasan beliau, maksudnya jangan banyak-banyak. Ya, menjelaskan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata beliau, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, berkecukupan, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang mana mengantarkan mereka itu ya akan meminta-minta kepada orang lain. Karena apa? Kekurangan. Ya, karena kita itu menunjukkan manusia kebanyakan itu apa? Condong kepada harta, condong kepada dunia. Ya, kalau tidak direm, maka akan berlebihan. Bahkan sampai dengan cara apapun, manusia itu akan mencari harta sebanyak-banyaknya. Dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan. Bahkan dengan meminta-minta. Kita lihat sekarang banyak peminta-meminta, pengemis itu dijadikan pekerjaan. Bahkan kita melihat berita, ya, di kampung pengemis itu anak-anaknya itu ada yang jajan 50.000, ya, waliyadzubillah, dijadikan pekerjaan. Maka ini ancamannya sangat berat, karena kata Nabi SAW, orang yang minta-minta itu akan datang pada hari kiamat kelak dalam keadaan wajahnya ya yaitu tanpa sekerat daging. Ya, maknanya apa? Dia tidak memiliki rasa malu. Ya, dan juga ada yang ditangkap oleh dinas sosial itu membawa uang puluhan juta. Nah, saya juga pernah dengar ada yang pekerjaannya itu di lampu merah. Ya, memang dia cacat. Ya, pekerjaan setiap hari di lampu merah itu kurang lebih sehari bisa 600.000 sehari. Dia sudah punya mobil, punya rumah, bahkan tingkat rumahnya, maka ini haram. Ya, kalau dia minta karena memang nggak punya, kemudian dia punya modal, wajib dia harus mencari penghidupan. Nggak boleh meminta-minta, karena hukum asal meminta-minta adalah haram. Kecuali betul-betul mendesak, baru boleh. Misalkan dia sudah berusaha mencari pekerjaan, kemudian dia belum makan, bahkan tidak makan lebih dari sehari, maka itu dibolehkan untuk minta-minta. Ya, waliyadzubillah. Itu pekerjaan yang hina. Ya, naudzubillah. Kemudian kaunuka tubaqil mala wa la tatasaddaq bihi hatta idza mutta warithahu al warathatu saru aghniya bihi. Yaitu membiarkan hartamu ya tidak mengeluarkan hartanya dengan sedekah hingga apabila engkau meninggal dunia, ahli warismu mendapatkan harta waris dari yang engkau miliki awalnya, sehingga mereka menjadi orang kaya, menjadi tercukupi. Ya, hada khairun min antadarahum alatan la tatruku lahum syai'an yatakaffafunan nas. Maka ini lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, tidak meninggalkan sesuatu apapun. Karena akan mengantarkan mereka meminta-minta pada manusia. Ay yas'alunan nasa bi'akuffihim a'tuna. Itu mengatakan pada manusia, minta-minta. Minta sedekahnya Pak, sedekahnya Bu. Ya, waliyadzubillah. Maka ini ya dilarang. Ya, waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya, qauluhu ya Rasulullah tukhallafu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabatku? Faqala innaka lan tukhallafu bal qala qabla dzalika wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Ya, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal. Ya, bahkan ya disebutkan ya Nabi SAW sebelum perkataan ini, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah ya kepada keluarga engkau
karena mengharap wajah Allah SWT, melainkan engkau apa? Akan diberikan pahala di sisi Allah SWT. Hatta mata ja'alu fi imra'atik, hingga engkau apa? Memberikan sesuatu atau makanan ya ke dalam mulut istrimu. Ini jangan dikira tidak mendapatkan pahala. Ketika seorang suami memberikan hartanya pada keluarganya, anak istrinya, itu mendapatkan pahala. Sampai-sampai makanan yang masuk ke dalam mulut mereka, pakaian yang dibelikan, itu mendapatkan pahala. Dikira jangan tidak mendapatkan pahala. Ya, oleh karena itu hendaknya ya seorang suami yang mencari nafkah niat karena apa? Dalam rangka menjalankan ketaatan, dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, memberikan nafkah diri sendiri dan keluarga, sehingga mendapatkan pahala. Tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga mendapatkan faedah pahala. Ya, kemudian tunfiku nafaqatan ay malan imma minad darahim aw dananir aw thiyab al-furs at-ta'am aw ghairi dzalika, yaitu nafkah, yaitu uang ya, kemudian pakaian ya, kemudian tempat tidur, kemudian makanan atau yang lainnya. Tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alaihi, mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala. Karena itu setiap kita sebelum berangkat niat karena apa? Menjalankan kewajiban udah sebagai apa? Kepala rumah tangga. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan uang, tidak hanya merasakan capek, lelah, akan tapi juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyahid min hadza qauluhu tabtaghi wajhallah. Yaitu yang menjadi syahid ya. Al-Imam Nawawi membawakan hadis ini yang berkaitan dengan bab yang pertama, yaitu ihdarun niat, yaitu perkataan beliau tabtaghi biha wajhallah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ai taqsidu bihi wajhallah azza wa jalla, yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faqala innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah ila ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ya. Itu apa? Ai hatta luqmatal lati tut'imuha imra'atak tu'jaru 'alaiha, hingga engkau memberikan sesuatu makanan ya, kepada istrimu, engkau mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Idza qasadta biha wajhallah, jika engkau mengharap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'anal infaqo ala zaujati amrun wajibun, padahal ya, memberikan infak ya kepada istrinya apa yang dia butuhkan atau kebutuhan pokok, maka itu hukumnya apa? Wajib. Wa kadzalika idza anfaqa 'alal auladika, begitu pula engkau memberikan nafkah kepada anak-anakmu. Idza anfaqta ala ummika, engkau memberikan nafkah kepada ibumu, ala abika atau bapakmu. Bal idza anfaqta ala nafsika, bahkan memberikan nafkah pada dirimu sendiri. Tabtaghi bidzalika wajhallah fa innallaha yusibuka ya ala hada, mengharap keridhaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ya faedah yang sangat besar, penjelasan dari hadis yang ke-6 ini yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu dalam memberikan nafkah kepada keluarganya dan juga dirinya sendiri ya. Kita mencari nafkah ya mubah ya, hukumnya mubah ya, itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung niat kita. Maka jangan sia-siakan ya, karena kita kalau ibadah murni itu ya, kita sedikit, ibadah murni itu dalam 24 jam itu sedikit sekali. Oleh karena itu memanfaatkan perkara-perkara yang mubah yang lainnya ya. Kalau kita hanya kerja kemudian tidak niat dalam rangka menjalankan kewajiban memberikan nafkah pada diri sendiri dan keluarga, maka kita hanya mendapatkan uang dan rasa capek. Akan tapi tetap kala niat ya, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, menjalankan kewajiban memberikan nafkah diri sendiri, keluarga, agar mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala yang sangat banyak. Ya, tergantung niat. Nanti pahalanya masing-masing orang itu tergantung niat masing-masing. Kalau niatnya semakin diarahkan ya, selain keridhaan Allah, juga diarahkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, karena tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, niscaya pahalanya akan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ya, yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.